Oke Mbak Titi, Mas Dul bisa ceritakan ini ada proyek apa nih bertemu 5.000 detik? Ada proyek pembangunan membangun restoran baru. Amin. Jadi ini adalah single 2 terbaru kami, judulnya Bertemu 5.000 Detik. Jadi kita menyatukan 2 genre musik. Saya dari pop dan Dul dari dangdut. Dan kita satukan, diramu sedemikian rupa supaya porsinya masing-masing pas gitu. Saya nggak terlalu harus sok-sok ngedangdut, Thomas juga nggak terlalu harus sok-sok ngepop, tapi semuanya pas. Jadi kita nggak saling menutupi satu sama lain, tapi juga jadi egonya kita masing-masing kita tahan. Dan ini juga kenapa mereka nanya kenapa restoran? Karena di video musiknya itu kita memakai kita lokasinya syutingnya di warung tenda gitu, seafood, terus di street food, di gerobak bakso, siomay, batagor, sayur segala macam gitu. Terus di mobil juga kita makan karena lirik pertamanya, baris pertamanya adalah makan bersamamu tak pernah tidak nikmat. Gitu. Jadi dari situlah dikembangkan. Pokoknya video ini tentang makan. kuliner dan emang itu keseharian kita dan itu juga bisa orang-orang juga sehari-harinya pasti gitu kan, ayo kita makan yuk, ketemu yuk, makan yuk gitu. Kayak itu janjian kan gitu ya, ketemunya pasti ujung-ujungnya makan kan? Iya betul. Karena kan di Jakarta khususnya ya kan banyak sekali street food yang wah luar biasa, terus apalagi restoran-restoran kecil maupun besar dan warung-warung tenda gitu yang kalau misalnya malam buka, bingung milihnya yang mana ya kita mau makan gitu kan. Jadi ya akhirnya itulah intinya kita makan, kita ketawa, jalan bareng, ketawa, curhat, terus joget deh, ada jogetnya nanti di music videonya, ada koreonya. Tapi alasan kalian sendiri satu sama lain ya kan, akhirnya tertarik satu sama lain untuk berduet sendiri tuh atas dasar apa sih? Atas dasar pertemanan kita, persahabatan kita, kebestian kita selama 2 tahun itu kita tidak pernah sekalipun kita bikin baru, nggak pernah ya, karena mungkin kita nggak sadar kita tidak menyadari mungkin di alam bawah sadar kita tuh kita tahu bahwa kita nggak mungkin dalam satu proyek, karena kan dia dangdut aku pop gitu loh, jadi ya udah nggak pernah disinggung gitu. Yang penting kan deket, jalan bareng atau bareng gitu kan. Nah tapi terus satu kali beberapa bulan lalu aku makan sama dia gitu, terus aku baru menyadari bahwa kalau makan bareng Dul tuh nggak pernah nggak enak, terus selalu enak gitu kan ya, mau dimanapun gitu ya, mau di jalan mau di street food, makan-makanan di pinggir jalan, pokoknya dari hotel bintang 5 ke kaki 5, terus nanya ke juga online kayak gitu ya, pokoknya pasti enak gitu lah, mau makan di rumah kayak gitu. Nah jadi saya bilang, makan kamu tuh nggak pernah nggak enak ya Dul ya, selalu enak gitu ya. Lucu tuh dibikin lirik lagu, lucu juga ya gitu ya. Terus aku mulailah bikin lirik lagunya gitu. Terus kita coba yuk, kita bikin proyek bareng yuk di ini. Gimana caranya? Terus akhirnya aku ngajak Edwin Saladin dan Irfnat untuk bikin musiknya, jadi meramu musiknya supaya gimana caranya supaya aku sebagai penyanyi pop tidak terlalu harus ngedangdut, dan Dul juga sebagai penyanyi dangdut juga nggak harus jadi pop. Jadi kita ramunya di musiknya gitu. Aku tetap nyanyi secara pop, Dul juga secara dangdut. Jadi kalau nanti kalian cepet dengar di intronya itu dangdut dulu, terus masuk ke baitnya masuk pop. Nanti gantian lagi dangdut. Lama-lama nanti udah mulai menuju ke tengah lagu sampai akhir, pasti udah nggak sadar ini pop apa dangdut karena udah saking asiknya gitu musiknya gitu. Jadi emang salah satu tujuan kita pada mendengar lagu ini yang sekali didengar langsung auto joget gitu. Jadi ya bikin happy orang lah. Tapi Kak Titi sini juga dimasukkan kayak unsur bossa novanya juga kan? Iya, ada bossa nova kan, jadi kan kalangan mana juga bisa enak kayak atau gimana sih? Betul. Kamu melihat kan Gen Z kan lagunya sekarang kan kayak ada yang hip hop dulu, ada apa gitu lebih ya.
banyak koplo atau gimana nih kamu? Terinspirasi juga nggak sih sama Gen Z sekarang? Karena kan penggemar kita itu kan juga tidak jauh umurnya dari kita. Kalaupun ada yang lebih muda, tapi juga nggak mungkin anak-anak bocah-bocah lah gitu kan ya. Nah biasanya anak-anak yang udah orang-orang yang udah berusia tidak muda lagi tuh senang dengan musik-musik yang easy listening kan. Salah satu genre musik yang easy listening itu kan bossa nova gitu dan pop. Jadi aku masuknya ke situ. Dari situ dikembangin lah ke dangdut gitu. Dan aku sih puas sih, musiknya sesuai dengan apa yang aku ekspektasi inginkan gitu ya. Kak Thomas sendiri seperti apa kan, mungkin kan lu dangdut banget nih ya kan, bertemu dengan Kak Titi. Maksudnya dewinya pop ya kan. Ya cukup susah nggak sih untuk ngimbanginnya gitu kan, dan yakin nggak sih lagu ini akan nyaman nih di semua kalangan gitu? Iya, awalnya saya nggak nyangka seperti ini jadinya musiknya ya kan. Pas rekaman saya dengerin gitu ya, dia juga arahin gitu. Jadi awalnya mungkin kita emang seperti saya nyanyi apa adanya gitu. Cuman di depannya jangan ditumpahin dulu dangdutnya gitu loh. Ditahan dulu dangdutnya, nanti di belakang-belakang bolehlah Thomas nyanyi dangdutnya, cekoknya macam gitu. Jadi supaya kita ketemu dulu nih berdua nih di depannya. Nah baru ref pertama dan seterusnya Thomas dan Titi banget gitu. Tapi kan sebelum lagu ini keluar ya, netizen juga banyak yang melihat kayaknya kamu kedekatan. Iya, terus akrab, terus malah bahkan dijodoh-jodohkan. Iya, kita dijodoh-jodohin next sama stopnya Tante Titi yang berikutnya gimana nih? Oh gitu ya. Iya lucu ya. Jadi memang kita kan udah deket 2 tahun ya kan, udah deket 2 tahun dan apa namanya sebenarnya jauh sebelumnya juga kita udah saling kenal kan, sama waktu zaman-zamannya aku sama Bucek gitu juga kita udah main bareng gitu kan. Terus kita ketemu lagi 2 tahun yang lalu gitu, terus akhirnya apa kabar ya, akhirnya jalan bareng terus ya udah. Nah selama kita jalan bareng kita tuh nggak pernah gitu kan bikin lagu baru, nggak pernah kita pintas gitu. Emang yang beredar di masyarakat kan kedekatan aku sama Titi gitu. Itu aja yang kita hahihin, lakuin, entah kita gerakan bareng, entah kita video live bareng gitu. Nggak kepikiran untuk bikin lagu gitu. Lama-lama itu juga ya bikin terus ya karena kedekatan itu netizen kan langsung wah ini ya apa namanya kok seru banget sih deket. Padahal kita selalu bilang bahwa kita deket bestie, kita deket sebagai sahabat masa nggak boleh sih perempuan dan laki-laki sahabat gitu kan, sahabat. Tapi tiba-tiba ada aja gitu yang mereka tuh sebenarnya udah menikah, udah lama menikahnya gitu. Lucu banget, kita cuma ketawa-ketawa aja ya gitu. Tapi apa namanya ya aku sih lebih lebih nyaman gitu selama ini ya kita bestian aja gitu. Tapi kamu bisa ngambil momen ini, momen kedekatan kamu dan mungkin mata-mata netizen yang sudah mengatakan kalau kamu ada lebih hubungan spesial. Jadi ya pasti bisa kalau spesial sih pasti kita tidak pungkiri kita sangat spesial. Karena aku tidak ada lagi laki-laki yang dekat di hatiku saat ini selain Thomas, betul. Tapi ya itu sebagai sahabat dan deketnya tuh malah kalau misalnya aku punya pacar atau apa mungkin tidak akan bisa sedekat ini gitu. Tidak mau cerita apa aja juga mungkin harus dipilah-pilah dulu ya, diseleksi dulu mau cerita apa ya gitu. Aku kan apapun bisa ditumpahkan. Oh gitu. Apa aja bisa cerita gitu. Seberapa intens sih Kak? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Komunikasinya. Iya. Apa aja sih? Ngapain? Kamu ngapain gitu? Nanya, kamu ngapain gitu? Hal-hal receh itu diobrolin gitu. Bisa di Netflix sudah nonton ini belum? Seru banget ya. Gini gitu. Terus nggak saling marah juga kalau spoiler gitu, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Harus ya diem-dieman juga. Iya. Halo Ti. Dia ngerjain apa? Aku ngerjain apa? Ngapain? Bye. Yang penting kayak ngisi kekosongan. Yang penting ada sesuatu yang tahu, saling tahu. Jadi gitu. kita tuh lebih ke companionship gitu. Jadi bukan. Nah kita nggak mau ganggu itu dengan urusan asmara. Karena kalau asmara itu bisa putus. Kalau kita nggak pernah putus. Tapi kalau misalnya benih-benih itu tumbuh
sendirinya karena udah kedekatan. Kalau misalnya tiba-tiba, "Duh, kok kayaknya aku jatuh cinta sih kalau kamu," itu gimana? Ya nggak apa-apa. Siap nggak nih Kak Thomas? Siap nggak? Kok cuma nggak apa-apa? Ya, terus gimana? Coba. Duh, lama-lama kayaknya aku ngerasa aku jatuh cinta sama kamu deh dulu. Oh iya. Karena kadang Kak Titi, namanya sahabat tuh laki-laki sama perempuan tuh jarang banget kalau murni sahabat. Murni. Selalu Iya ada sih. Perasaan. Apa tuh laki? Iya ya. itu. Nah, pada akhirnya nanti kalau iya kan banyak pada yang gitu, akhirnya nggak mungkin perempuan sama laki tuh nggak mungkin sahabatan, pasti akan ada sesuatu terjadi di antara mereka. Kali begitu. Iya, makanya kita buktikan. Makanya kita buktikan bahwa kita bisa bersahabat antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pada akhirnya kalian berjodoh gimana? Iya, itu berarti di luar kuasa kita ya. Itu di luar kuasa kita. Berarti kegiatan kamu, intensitas kamu bersama masa kalian berdua ini seperti lagu yang bertemu 5.000 detik. Yeah. Pasti saling komunikasi. Iya. Semua ditumpahkan di syair. Iya, betul. Jadi kan gitu, suka banget sama syair. Kita kenapa 5.000 detik? Karena waktu kita tuh sangat terbatas ya. Sehari kan 24 jam ya. Dia tuh insomnia. Dia tuh insomnia. Jadi baru tidur jam 6 pagi. Sementara aku jam 6 pagi itu baru melek. Baru bangun tidur. Dracula sebenarnya. Nah, sang Dewi baru tidur, sang Dracula baru tidur. Gitu. Jadi ketemunya nanti jam 2 siang. Aku setiap hari jam 6 pagi tidurnya, Titi jam 6 pagi bangun. Iya, nggak ketemu tuh. Jam 2 dia baru bangun. Nah, sisanya kan 8 jam tuh. Ya kan? Nah, 8 jam itu kan udah kepotong lagi ntar sama kegiatan kita, aktivitas kita gitu. Jadi 5.000 detik itu sangat berharga buat kita. Kalau ketemu Ti lagi ngapain, lagi mau nyanyi, ketemu yuk, sempetin. Dulu lagi ngapain, lagi mau syuting nih, ketemu dong dulu. Ya habis syuting ya, oke, gitu. Jadi sempetin 5.000 detik. Dan itu pun ketemunya kita langsung pesan makan. Yang ide judulnya bertemu 5.000 detik itu siapa? Aku. Lagunya aku yang bikin, judulnya aku yang bikin. Ya, semua gitu. bikin. Karena kan kalau misalnya bertemu 1,5 jam atau 1,5 jam kurang puitis. Dicari yang cocok sama untuk sebuah lagu dan orang penasaran nih apa kok judulnya lucu banget sih, ya itu bertemu 5.000 detik kan. Mereka mikir berapa lama tuh ya? Oh, 1 jam 23 menit. Tapi apa ada makna filosofis ya? Angka 5.000 itu kan pasti nggak tahu 5.000 mungkin ada sesuatu yang membuat kalian ada momen tertentu. Kan biasanya suka angka-angka. Iya, aku suka angka-angka. Aku turun nyokap suka pintar hitung angka gitu ya. Di 5.000 ini mungkin 5.000 karena itu 5 tuh Mei, angka bulan kelahiranku. Aku di keluargaku 5 bersaudara. Aku juga 5 bersaudara. Iya kan? Iya, 5 bersaudara. Oke. Kalau nolnya mungkin masih kosong kali hatinya ya. Jadi kan 5.000 ya 5.000 gitu. 5.000 berarti cebannya. Jangan-jangan itu hari jadian kalian? Enggak juga kan? Kita jadian. Enggak. Hari ketemunya sih enggak. Ketemunya pasti bulan Agustus. Bukan ketemu, maksudnya mulai dekat lagi bulan Agustus tahun lalu kan? Yang itu ya acara. Jauh sebelumnya deh. Desember sebenarnya. Enggak gitu deh. Ini kita kalau aku sih menyadari kita bukan maksa ya. Aku sih tidak men-treat ini sebagai satu paksaan harus tetap ada gitu. Tapi ini adalah justru kita sebagai penyanyi, sebagai musisi gitu ya. Kalau kita punya karya semasa masih ada yang mau bekerja sama, semasa masih ada yang minta kita nyanyi, ya aku sih bersyukur gitu. Masih ada yang minta nyanyi, masih aku bisa bikin karya bareng, terus kita sama-sama terus ketemu dengan My Music, terus mereka juga senang, masih bisa mau bekerja sama gitu. Walaupun mungkin banyak sekali pilihan-pilihan musisi atau penyanyi muda di luar sana yang lebih menjanjikan, tapi dengan adanya My Music welcome kita dengan sangat menyenangkan. Jadi buat saya sih saya bersyukur banget gitu. Dan apa ya, kan kalau saya tuh baru saya sadari love language saya adalah membuat lagu
gitu kan. Jadi kalau saya bikin lagu gitu karena lagi ketemu Dul, ya udah bikin lagu gitu tentang kita berdua. Anak-anak juga saya semuanya ada lagunya gitu kan. Suami saya yang kedua juga ada lagunya. Nah, terus kalau misalnya sekarang sekarang jadi buat saya kita tetap harus berkarya gitu. Kita tetap harus jangan patah semangat atau jangan kayaknya gue udah nggak pantas deh nyanyi lagi, kayaknya udah nggak pantas deh bikin karya lagi. Jangan, itu malah mematikan kita gitu. Kalau buat saya sih bersyukur gitu masih bisa. Tapi kenapa enggak? Mbak Titi kan dikenal dengan coach ya di musik ya, di ajang pencarian gitu. Nah, kayak tadi kan Kak Thomas bilang bahwa kayak judul aja Kak Titi, belum yang lainnya gitu. Apakah dalam ketika bernyanyi, pembagian lirik atau mungkin bahkan liriknya, ya itu tadi, jadi dominasi ke Mbak Titi karena biasa kan sebagai coach dan lain-lain. Itu gimana? Ya itu saya lakukan kepada Dong. Jadi sebelum rekaman pun kita udah workshop ya. Sebelum rekaman aku udah kasih lagunya, contoh bagian dianya, contoh suara duanya gitu. Dia tinggal pelajari di rumah gitu. Terus pada saat masuk ke rekaman, take vokal gitu, walaupun ada vocal director, saya juga ikut bantulah untuk. Tapi karena udah dipelajari sebelumnya, jadi nggak terlalu lama kita di studionya. Nanti Mas Dul pasrah aja ya, terima. Udah bagian-bagiannya. Bagian Thomas, bagian Titi, bagian Thomas, bagian Titi gitu. Itu juga ngarahin juga. Walaupun ada vocal director, dia turun tangan juga. Dul, begini gitu kan. begini begono orang kucrut. Karena orang kucrut, oke gitu. Aku berupaya menjalankan apa yang dia mau gitu. Demikian vocal director kita. Kamu mungkin nggak tahu, aku seperti yang ngetes gitu. Dia coba deh cekoknya gini gimana? Bisa. Kalau begini bisa. Jadi dia memang menguasai dangdut. Padahal saya sok tahu aja sebelumnya gitu. Tapi ternyata benar dia bisa gitu. Jadi nggak tertekan ya Mas Thomas ya dengan mungkin tertekan. Biasa kalau di TV kan gitu kan, Mbak Titi tes gitu kan. Gitu juga kan ya. Tertekan sih enggak. Justru apa yang Titi kasih ke aku itu pelajaran yang luar biasa, sehingga aku harus ini. Maaf ya. Aku juga bersadar, oh iya ya, terlalu keras nggak sih aku ngajarinnya? Sedikit ya. Tapi kamu nggak apa-apa kok. Ya emang nggak apa-apa. Itu kan untuk kebaikan aku. Berarti kurang keras ternyata. Sama aku masih ingat dulu waktu di ajang pencarian kan, kebetulan kan juga ketemu Mbak Titi ya. Teman-teman yang diasuh Mbak Titi semua suruh makan kencur. Mas, enggak. Iya emang. Untuk makan kencur, kamu nggak pernah suruh aku makan kencur? Kamu pasti nggak suka. Aku suka banget. Bener. Oke. Kencur tuh pedes-pedes kan? Tolong beliin kencur ya. Kencur pedes-pedes sama kuning sih? Enggak, itu jahe. Kencur apa sih? Kencur tuh lebih kencur buat tenggorokan. Tapi kalau misalnya kalau digigit itu kayak gitu, kayak ada kebalnya gitu. Ya, tapi buat ini bagus buat kita semua. Kencur yang bentuknya kayak jahe. Ancur gitu. Iya. Iya kayak gini-gini. Berkelek-keluk. Iya, aku pernah makan punya. Kita bikin konten kamu makan kencur ya? Iya, boleh. Tapi pernah berantem nggak sih? Misalnya pernah berdebat nggak sih? Pernah kayak udah dapat banget nih lucunya ya kan, nyambungnya. Pernah ada sedikit kayak kesal banget, lagi males nih. Tadinya tuh aku punya bukan konsep ya, tapi tadinya aku punya punya pendapat bahwa dalam satu hubungan tuh pasti nggak akan mulus-mulus aja, pasti ada berantemnya kan, pasti ada ini. Cuman pas sama Dul akhirnya aku menyadari nggak apa-apa juga kok kalau nggak berantem. Kalau bisa diomongin ya kan dengan baik, maksudnya berantem dalam arti kata emosi gitu. Padahal kita berdua tuh orangnya sangat emosian. Tapi belum ya, kita belum, jangan sampai dong. Soalnya kalau lagi emosi dia tuh meledak, aku tuh meledak gitu. Tapi meledaknya ke orang lain, aku meledaknya ke orang lain gitu. Jadi dia cerita, tau gak sih, gue baru marah nih sama orang yang ngurusin kuburan mama papa, gak bener. Dia contohin dong. Dia kalau udah contohin marah tuh langsung dengan volume sebenarnya. Woi, gitu. Aku tuh kaget-kaget gitu kan ya. Terus aku juga, duh gue baru marah juga nih, gitu kan.
Nah, jadi kita tahu kita dua-duanya emosional. Aduh, kita mesti hati-hati loh. Iya. Kalau terus main meledak, jangan ya. Awas loh. Pokoknya kalau mau marah jangan emosi ya. Dan aku juga redam emosi gue cepet gitu loh. Cepet enggak. Padahal ada hal-hal yang berpotensi bikin aku marah, kayak misalnya dia telat gitu kan. Jadi kalau sama orang lain mesti aku udah mengkelap gitu kan sama dia.